Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imaluddin Agus pada pembahasan soal TIU CPNS. Konteks kita pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan trik menyelesaikan soal penalaran, yang mana biasanya kita dihadapkan oleh beberapa premis, kemudian kita diminta untuk menyimpulkan berdasarkan premis-premis tersebut. Sebelum kita membahas soal-soal penalaran, ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan. Ini adalah hal-hal yang penting untuk menyelesaikan soal bentuk penalaran. Yang pertama adalah kita mengerti ada dua jenis kuantor, ya. Jadi ada namanya kuantor universal atau saya simpulkan dengan U, ada namanya kuantor eksistensial. Nah, jenis-jenis kuantor universal itu ada kata semua, setiap, seluruhnya, ya, dan sebagainya. Kemudian untuk eksistensial itu jenis-jenis katanya adalah sementara, ada, beberapa, sebagian, terdapat, kebanyakan, dan lain sebagainya. Nah, trik cepat untuk menyelesaikan bentuk soal yang memuat dua premis yang di dalamnya ada kuantor, maka kita bisa menerapkan formula ini, ya. Ketika misalkan premis pertama menggunakan kata kuncinya adalah universal, kemudian premis kedua kata kuncinya adalah universal, maka kesimpulannya pasti universal. Kemudian jika premis pertama atau kedua menggunakan universal, kemudian premis kedua atau pertama menggunakan eksistensial, jadi satu universal, satu eksistensial, maka kesimpulannya eksistensial, ya. Kemudian ketika premisnya menggunakan eksistensial, baik satu maupun dua, maka kesimpulannya juga eksistensial. Coba kita terapkan trik ini untuk menyelesaikan soal di sini. Nah, ini kita coba lihat premisnya, ya, menggunakan kata kunci kuantor universal, semua. Itu premis 1, premis 2 juga menggunakan kata kunci kuantor universal, yaitu semua. Maka kesimpulannya pasti universal juga atau semua. Maka yang eksistensial kita hilangkan. Ini eksistensial, ya, kata kuncinya ada kata sebagian, maka D dan E juga hilang. Ini tidak mungkin menjadi jawaban yang benar. Nah, sekarang kita tinggal seleksi dari A, B, dan C. Coba kita lihat untuk A. Semua pekerja adalah penghuni barak. Nah, ini tidak mungkin karena premis yang ada di soal itu adalah semua penghuni barak adalah pekerja. Bukan semua pekerja adalah penghuni barak. Dan ini tidak menyatakan kesimpulan dari dua premis tersebut. Berarti ini juga salah. Kemudian yang B. Yang B itu adalah semua pegawai lepas adalah penghuni barak. Nah, B ini juga sudah mengaitkan antara premis 1 dan premis 2. Ya. Sudah ada relasinya di sana. Maka kita simpan dulu. Mungkin saja ini sebagai pilihan yang benar. Kemudian yang C. Semua penghuni barak adalah pegawai lepas. Ini juga sudah ada keterkaitan antara premis 1 dengan premis 2. Nah, tinggal kita lihat mana sih yang lebih tepat antara B dan C. Kita lihat premis yang pertama. Semua pekerja adalah pegawai lepas. Nah, kalau pernyataannya seperti ini, maka tidak berarti bahwa semua pegawai lepas itu adalah pekerja. Maka kesimpulan semua pegawai lepas adalah penghuni barak itu belum tepat. Karena ini semua pekerja adalah pegawai lepas itu tidak sama dengan semua pegawai lepas adalah pekerja. Maka kesimpulan semua pegawai lepas adalah penghuni barak itu belum tentu. Yang sudah tentu adalah semua penghuni barak, ya, semua penghuni barak adalah
pekerja. Karena apa? Semua penghuni barak adalah pegawai lepas. Karena tadi apa? Semua pekerja itu adalah pegawai lepas. Sehingga ini salah dan yang benar adalah option C. Ya. Itu kita menggunakan trik yang pertama, universal plus universal, maka kesimpulannya adalah universal. Selanjutnya, tinggal kita melihat keterkaitan antara premis 1 dan premis 2. Sekarang coba kita lihat soal bentuk yang kedua. Nah, di bentuk yang kedua ini, itu kita menggunakan penggabungan dua kuantor. Yang ini universal, kemudian yang ini eksistensial. Maka kalau kita menggunakan trik yang tadi, pasti pilihannya itu adalah eksistensial. Maka ini sudah tidak mungkin karena ada kata semua. Ya. Nah, di sini yang B, bayi yang minum ASI dan biasanya diberi makanan tambahan. Ya. Kata biasanya ini juga bukan universal, masih eksistensial. Ini juga eksistensial, masih bisa menjadi pilihan. Kemudian yang D, bayi yang diberi makanan tambahan harus minum ASI. Kata harus itu artinya apa? Itu adalah universal, ya. Maka ini di cancel juga. Tinggal kita pilih antara B dan C. Nah, sekarang kita lihat premis pertama. Premis pertama adalah semua bayi minum ASI. Kemudian yang kedua, sebagian bayi diberi makanan tambahan. Kesimpulannya apa? Kita lihat yang B. Bayi yang minum ASI dan biasanya berikan makanan tambahan. Ini masih kurang pas, ya. Kemudian kita lihat yang C. Sebagian bayi minum ASI dan diberikan makanan tambahan. Maka pilihan yang tepat itu adalah yang C. Kenapa? Karena kan semua bayi itu minum ASI. Kemudian sebagian bayinya diberi makanan tambahan. Oh, itu artinya bahwa sebagian bayi itu minum ASI dan diberi makanan tambahan. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Selanjutnya kita menerapkan trik yang ketiga tadi, eksistensial plus eksistensial, maka kesimpulannya adalah eksistensial. Ini. Kata kuncinya eksistensial ini ada kata ada kata kebanyakan. Kalau kebanyakan itu berarti kan tidak semua ya, hanya mayoritas. Nah, sekarang kita lihat premis pertama, ada pedagang yang giat bekerja. Kemudian, kebanyakan pedagang memiliki toko yang luas. Maka kesimpulannya pasti eksistensial. Kita lihat premis yang pertama. Ada tidak kata kuncinya? Pedagang yang memiliki toko yang luas harus giat bekerja. Maka kata harus di sini masuk pada universal. Sehingga ini tidak mungkin. Kemudian yang B, ini ada kata kunci eksistensial, maka ini mungkin. Ya. Yang C, pedagang yang giat bekerja adalah yang memiliki toko yang luas. Ini juga tidak mungkin. Karena ini adalah universal. Kemudian yang D itu sangat tidak mungkin. Ya. Karena biasanya di soal itu agak jarang sih yang di option itu memunculkan atau tidak memunculkan kesimpulan dari premis-premis tersebut. Sehingga dari hasil analisis pertama saja kita sudah bisa menebak bahwa jawaban yang tepat itu adalah B. Itu hanya kita analisis dari pola tadi E plus E, maka kesimpulannya adalah E. Nah, kalau kita lihat dari katanya, ini juga sudah tepat ya. Coba kita lihat, ada pedagang yang memiliki toko yang luas dan giat bekerja. Atau juga bisa dituliskan, ada pedagang yang giat bekerja dan memiliki toko yang luas. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan TIU atau tes CPNS jenis TIU bagian soal penalaran. Soalnya nanti kita akan coba bahas soal bentuk lain dari penalaran. Jika ada soal yang ingin dibahas,
silakan dikirim di kolom komentar atau melalui media sosial saya yang saya telah pasang di YouTube saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.